Jejak digital Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang kembali disorot publik setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 18 Desember. Jejak pujian masa lalu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan pemberian gelar si Raja Bongkar untuk Bupati Ade Kuswara ini kembali mencuat. Diketahui gelar itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Bupati Ade dalam menertibkan bangunan liar demi mengembalikan fungsi sungai di wilayah Bekasi. Bahkan KDM juga memuji sosok Bupati Bekasi itu lantaran masih muda dan memiliki harta kekayaan fantastis. Kemudian era kepemimpinan Bupati Ade, KDM, turut menyinggung keterkaitan sejarah Bekasi dengan Kerajaan Tarumanegara yang identik dengan kekuatan wilayah aliran sungai. Lalu KDM menegaskan soal upaya mengembalikan kejayaan Bekasi. Dalam upaya tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemulihan fungsi sungai yang seharusnya bebas dari bangunan penghalang. Terkini, sosok yang pernah dipuji karena keberaniannya tersebut justru berada di persimpangan jalan hukum. Bupati Ade Kuswara justru diamankan KPK dalam OTT bersama sang ayah, yakni HM Kunang. Dilaporkan kasus yang menjerat Ade Kuswara disinyalir memiliki konstruksi perkara yang cukup kompleks. KPK mendeteksi adanya persilangan antara praktik suap dan indikasi pembunuhan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung di lapangan. Hingga saat ini penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain itu, ruang kerja Bupati Ade Kuswara juga turut disegel. Selengkapnya terkait OTT KPK ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Adakah informasi terkait siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT di Bekasi malam ini? Ya, baik, terima dan juga Tribuners bahwa memang terkait informasi siapa saja yang diamankan dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan memang diketahui bahwa Rima dan juga Tribuners bahwa terkait desas-desus adanya terjadi dengar di kalangan media sejak siang hari dan menjelang sore hari. Kabar tersebut semakin kuat dan dibenarkan ketika adanya penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Begitu, Rima. Ya, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara turut disegel oleh KPK. Kemudian, apakah OTT ini berkaitan langsung dengan jabatan kepala daerah atau proyek tertentu, Rekan Azam? Untuk terkait hal tersebut, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan kami ketika berusaha mengkonfirmasi di lingkungan pejabat daripada pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ada yang respon atau tidak menjawabnya mengenai hal tersebut. Dan memang seperti diketahui, ini merupakan kegiatan tertutup yang dilakukan, penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Begitu, Rima. Ya, apakah tadi Anda sempat mengunjungi langsung saat prosesi penyegelan di kantor Bupati tersebut? Ya, baik, Rima, pas ketika prosesi penyegelan ini memang tidak terpantau secara langsung, meskipun ada beberapa teman media yang berhasil memantau ketika petugas dari KPK melakukan
proses penyegelan di ruangan Bupati tersebut. Kemudian juga memang diketahui proses daripada penyegelan ruangan ini hanya sebentar, tidak lebih dari 15 menit, begitu Rima. Baik, selain ruang kerja Bupati Bekasi, apakah tim KPK juga menyasar kantor lainnya, Azam? Ya baik, hingga belum lama ini, selain daripada ruangan Bupati Bekasi, ada beberapa ruangan atau kantor lainnya yang disegel oleh KPK, yakni di kantor Dinas Budaya dan Pemuda dan Olahraga, kemudian di Dinas Cipta Karya, dan yang ketiga ialah Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK, Rima. Ya, saat Anda tadi datang di wilayah pemerintah Kabupaten Bekasi begitu, adakah komentar atau respon dari pegawai Pemkab atau petugas keamanan yang ada di lokasi? Memang terlihat aktivitas seperti biasa, tidak terlihat adanya gangguan atau adanya hambatan daripada kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi hingga jam pulang dari siang hingga jam pulang kerja para ASN terlihat biasa, dan untuk proses penyegelannya pun ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pukul 19, dan ketika kami mencoba mengkonfirmasi ke beberapa ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, tidak ada yang menjawab, namun kami sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat yang mengungkapkan bahwa benar adanya ketika petugas KPK yang datang ke lokasi untuk melakukan penyegelan, dan prosesnya pun sangat cepat dan hanya beberapa menit saja, dan di pantauan kami juga memang ada beberapa titik pintu di ruangan Bupati yang dilakukan penyegelan, tidak hanya satu titik, begitu Rima. Kemudian juga ada beberapa 3 kantor dinas yang juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Ya, saat tim dari KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor Pemkab Bekasi begitu, apakah penyidik juga turut membawa barang bukti yang ada di sana? Ya baik Rima, terlihat memang dari usai proses penyegelan tersebut, ada beberapa penyidik dari KPK terlihat membawa beberapa tas yang kami belum juga mengetahui isinya apakah berkas atau seperti apa, begitu Rima, dan itu dibawa baik itu dari pas ketika penyegelan kantor Bupati maupun juga penyegelan beberapa daripada kantor dinas yang 3 tersebut, baik itu Dinas Disbudpora, kemudian Dinas Cipta Karya, dan juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat kembali bertugas. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi hilang ini. saya balik, aku foto-foto. Yuk. Dah. Belum, yuk. Bro. Lu, nggak jadi kita. Menunjuk nih tadi. Enggak tadi, sore. Nonton apa nggak? Yang bawa ya? Ya, kita kan.
lagi terus. Lagi nyat, jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Yuk, 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 yuk. Udah, belum, yuk, bro, yuk, bro. Lu. Udah lagi, takutnya Jadi ini. saya balik abang foto-foto. Gua dah. Nah, iya, Pak. Gua dah. Nah, iya, Pak. Lagi nyat, jangan handphone. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara pada Kamis 18 Desember. Ade turut ditangkap bersama sang ayah, HM Kaunang, dan kini sudah berada di gedung KPK Jakarta Selatan. Buntut OTT ini KPK melakukan penyegelan kantor Bupati Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Halo, selamat pagi Azam. Bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kantor Pemkab Bekasi terkait dengan OTT KPK di sana? Ya, baik rekan dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, update terakhir hingga malam tadi, tepatnya kurang lebih kira pukul 10 malam, yang memang dari hasil pantauan kami dan juga dari hasil pengecekan kami ke sejumlah kantor-kantor yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi, total ada 7. Update terbarunya itu ada 7 ruangan yang memang dilakukan penyegelan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 malam. 7 ini ialah satu, ruang kerja atau ruangan daripada kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, kemudian kedua daripada kantor Kepala Dinas Budayaan, Pemuda dan Olahraga beserta sekretaris dinasnya, kemudian kantor Kepala Dinas Cipta Karya dan beserta kantor sekretaris dinasnya juga yang dilakukan penyegelan. Kemudian selanjutnya ialah kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga sekretaris dinasnya di ruangan sekretaris dinasnya juga dilakukan penyegelan oleh penyidik KPK pada hari Kamis malam tadi. Begitu update terbarunya, rekan. Baik, lalu bagaimana dengan situasi terkini di sana? Apakah para pegawai masih bekerja seperti biasanya, Azam? Ya, baik. Rekan, dari hasil pantauan kami tadi pagi, untuk aktivitas atau kerja daripada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terlihat seperti biasa atau normal. Bahkan pagi tadi dilakukan apel bela negara, namun memang untuk yang memimpin daripada apel bela negara tersebut ialah Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, yang memimpin dari apel pagi dalam rangka apel bela negara tersebut di lapangan atau di halaman Pemkab Bekasi, rekan. Baik, apakah sudah ada keterangan resmi atau keterangan terbaru dari pihak Pemkab Bekasi sendiri terkait dengan OTT KPK kemarin, Azam? Ya, baik. Terkait hal tersebut, kami belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan dari pihak Pemkab Bekasi, baik itu dari Wakil Bupati maupun dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi mengenai hal yang tengah dilakukan oleh penyidik KPK di Kabupaten Bekasi ini, dan kami akan berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada pihak Pemkab Bekasi. Baik, selain Bupati, apakah ada pihak lain yang juga turut disasar KPK terkait OTT ini, Azam? Ya, baik rekan, memang dari informasi yang ini
untuk di wilayah Kabupaten Bekasi yang dari informasi kami walaupun belum ada keterangan secara resmi dari pihak KPK, namun ada informasi yang menyebutkan bahwa selain Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang turut juga diamankan pihak KPK ialah orang tua atau ayah daripada Bupati Bekasi, yakni Haji Kunang, yang juga turut diamankan pihak KPK. Bahkan juga disebut dari pihak Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga turut diamankan, namun terkait keterangan pasti atau resmi dari pihak KPK tidak menyebutkan. Pihak KPK hanya menyebutkan mengamankan 10 orang dari kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan di Kabupaten Bekasi. Begitu, rekan. Baik, selain penyegelan, apakah KPK kemarin juga langsung melakukan penggeledahan terhadap kantor Bupati? Azam. Ya, terkait penggeledahan diperkirakan begitu, rekan, dikarenakan ketika dari penyidik KPK masuk ke area perkantoran khususnya di ruangan Bupati ini, ada beberapa berkas yang memang dibawa penyidik KPK dari dalam ruangan kantor Bupati yang langsung dibawanya, dan proses daripada penyegelan atau bahkan penggeledahan yang dilakukan memang tidak berlangsung lama, hanya singkat beberapa menit saja. Begitu, rekan. Baik, apakah ada update lain yang bisa disampaikan terkait dengan OTT KPK di Kabupaten Bekasi ini, Azam? Ya, sejauh ini untuk update terbaru belum ada, dan kami masih akan berupaya mengkonfirmasi mengenai khususnya dari pihak Pemkab Bekasi, baik dari Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah mengenai penyidikan tertutup oleh KPK yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut. Untuk tadi pagi memang dari Wakil Bupati yang memimpin apel pagi, kami belum memiliki kesempatan ketika selesai apel yang dilakukan di halaman Pemkab Bekasi. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update terbaru soal OTT KPK di Kabupaten Bekasi. Selamat bertugas kembali. Lagi ingat jangan handphone. Kan kejaksaan pengadilan sih. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, maksudnya Jadi intang ini. saya balik abang foto-foto. Yuk. Bupati Bekasi Ade Kuswara menambah daftar kepala daerah yang baru dilantik yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada tahun ini. Saat ini Ade masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK sejak Jumat 19 Desember dini hari terkait kasus yang menjeratnya. Meski begitu, kedatangan Ade luput dari pantauan awak media karena tidak dibawa melalui akses utama Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui kasus apa yang membuat Ade ditangkap oleh KPK bersama sang ayah, HM Kaunang, dan 8 orang lainnya. Kabarnya tim penyidik KPK masih memiliki target operasi lain yang belum tertangkap, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari setempat. Adapun Ade Kuswara merupakan Bupati Bekasi periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ade merupakan putra dari HM Kaunang atau biasa disapa Abah Kunang, tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Pria kelahiran 15 Agustus 1993 itu memulai karir politiknya saat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2024, Ade berpasangan dengan Asep Surya Atmaja yang diusung oleh PDIP, P3, PBB, dan Partai Buruh. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Bekasi, Ade dan Asep mendapat suara lebih dari 666.000 atau 45,68%. Keberhasilannya membuat dirinya jadi bupati termuda dalam sejarah kepemimpinan Kabupaten Bekasi. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 11 Agustus 2025, Ade memiliki kekayaan sebanyak 79,1 miliar rupiah. Lagi terus lagi nyat jangan handphone. Lagi terus lagi nyat jangan handphone. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara pada Kamis 18 Desember. Ade turut ditangkap bersama sang ayah, HM Kaunang, dan kini sudah berada di gedung KPK Jakarta Selatan. Buntut OTT ini KPK melakukan penyegelan kantor Bupati Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Halo, selamat pagi Azam. Bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kantor Pemkab Bekasi terkait dengan OTT KPK di sana? Ya, baik rekan dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, update terakhir hingga malam tadi, tepatnya kurang lebih kira pukul 10 malam, yang memang dari hasil pantauan kami dan juga dari hasil pengecekan kami ke sejumlah kantor-kantor yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi, total ada 7. Update terbarunya itu ada 7 ruangan yang memang dilakukan penyegelan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 malam. 7 ini ialah satu ruang kerja atau ruangan daripada kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, kemudian kedua daripada kantor Kepala Dinas Budayaan, Pemuda dan Olahraga beserta sekretaris dinasnya, kemudian kantor Kepala Dinas Cipta Karya dan beserta kantor sekretaris dinasnya juga yang dilakukan penyegelan. Kemudian selanjutnya ialah kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga sekretaris dinasnya di ruangan sekretaris dinasnya juga dilakukan penyegelan oleh penyidik KPK pada hari Kamis malam tadi. Begitu update terbarunya, rekan. Baik, lalu bagaimana dengan situasi terkini di sana? Apakah para pegawai masih bekerja seperti biasanya, Azam? Ya, baik. Rekan, dari hasil pantauan kami tadi pagi, untuk aktivitas atau kerja daripada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terlihat seperti biasa atau normal. Bahkan pagi tadi dilakukan apel bela negara. Namun memang untuk yang memimpin daripada apel bela negara tersebut ialah Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, yang memimpin dari apel pagi dalam rangka apel bela negara tersebut di lapangan atau di halaman Pemkab Bekasi, rekan.
Baik, apakah sudah ada keterangan resmi atau keterangan terbaru dari pihak Pemkab Bekasi sendiri terkait dengan OTT KPK kemarin, Azam? Ya, baik. Terkait hal tersebut, kami belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan dari pihak Pemkab Bekasi, baik itu dari Wakil Bupati maupun dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi mengenai hal yang tengah dilakukan oleh penyidik KPK di Kabupaten Bekasi ini, dan kami akan berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada pihak Pemkab Bekasi. Baik, selain Bupati, apakah ada pihak lain yang juga turut disasar KPK terkait OTT ini, Azam? Ya, baik rekan, memang dari informasi yang beredar ini untuk di wilayah Kabupaten Bekasi yang dari informasi kami walaupun belum ada keterangan secara resmi dari pihak KPK, namun ada informasi yang menyebutkan bahwa selain Bupati Bekasi, Ade Keswara Kunang yang turut juga diamankan pihak KPK ialah orang tua atau ayah daripada Bupati Bekasi, yakni Haji Kunang, yang juga turut diamankan pihak KPK, bahkan juga disebut dari pihak Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga turut diamankan, namun terkait keterangan pasti atau resmi dari pihak KPK tidak menyebutkan. Pihak KPK hanya menyebutkan mengamankan 10 orang dari kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan di Kabupaten Bekasi. Begitu, rekan. Baik, selain penyegelan, apakah KPK kemarin juga langsung melakukan penggeledahan terhadap kantor Bupati, Azam? Ya, terkait penggeledahan diperkirakan begitu, rekan, dikarenakan ketika dari penyidik KPK masuk ke area perkantoran khususnya di ruangan Bupati ini, ada beberapa berkas yang memang dibawa penyidik KPK dari dalam ruangan kantor Bupati yang langsung dibawanya, dan proses daripada penyegelan atau bahkan penggeledahan yang dilakukan memang tidak berlangsung lama, hanya singkat beberapa menit saja. Begitu, rekan. Baik, apakah ada update lain yang bisa disampaikan terkait dengan OTT KPK di Kabupaten Bekasi ini, Azam? Ya, sejauh ini untuk update terbaru belum ada, dan kami masih akan berupaya mengkonfirmasi mengenai khususnya dari pihak Pemkab Bekasi, baik dari Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah mengenai penyidikan tertutup oleh KPK yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut. Untuk tadi pagi memang dari Wakil Bupati yang memimpin apel pagi, kami belum memiliki kesempatan ketika selesai apel yang dilakukan di halaman Pemkab Bekasi. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update terbaru soal OTT KPK di Kabupaten Bekasi. Selamat bertugas kembali. Lagi terus. Lagi ingat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, maksudnya Jadi ini saya balik abang foto-foto. Yuk.
Bupati Bekasi Ade Kuswara menambah daftar kepala daerah yang baru dilantik yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada tahun ini. Saat ini Ade masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK sejak Jumat 19 Desember dini hari terkait kasus yang menjeratnya. Meski begitu, kedatangan Ade luput dari pantauan awak media karena tidak dibawa melalui akses utama Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui kasus apa yang membuat Ade ditangkap oleh KPK bersama sang ayah, HM Kaunang, dan 8 orang lainnya. Kabarnya tim penyidik KPK masih memiliki target operasi lain yang belum tertangkap, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari setempat. Adapun Ade Kuswara merupakan Bupati Bekasi periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ade merupakan putra dari HM Kaunang atau biasa disapa Abah Kunang, tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Pria kelahiran 15 Agustus 1993 itu memulai karir politiknya saat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2024, Ade berpasangan dengan Asep Surya Atmaja yang diusung oleh PDIP, P3, PBB, dan Partai Buruh. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Bekasi, Ade dan Asep mendapat suara lebih dari 666.000 atau 45,68%. Keberhasilannya membuat dirinya jadi bupati termuda dalam sejarah kepemimpinan Kabupaten Bekasi. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 11 Agustus 2025, Ade memiliki kekayaan sebanyak 79,1 miliar rupiah. Lagi terus lagi niat jangan handphone. Lagi terus lagi niat jangan handphone. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara pada Kamis 18 Desember. Ade turut ditangkap bersama sang ayah, HM Kaunang, dan kini sudah berada di gedung KPK Jakarta Selatan. Buntut OTT ini KPK melakukan penyegelan kantor Bupati Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Halo, selamat pagi Azam. Bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kantor Pemkab Bekasi terkait dengan OTT KPK di sana? Ya, baik rekan dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, update terakhir hingga malam tadi, tepatnya kurang lebih kira pukul 10 malam, yang memang dari hasil pantauan kami dan juga dari hasil pengecekan kami ke sejumlah kantor-kantor yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi, total ada 7, update terbarunya itu ada 7 ruangan yang memang dilakukan penyegelan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 malam. 7 ini ialah satu ruang kerja atau ruangan daripada kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, kemudian kedua daripada kantor Kepala Dinas Budayaan, Pemuda dan Olahraga beserta sekretaris dinasnya, kemudian kantor Kepala Dinas Cipta Karya dan beserta kantor sekretaris dinasnya juga yang dilakukan penyegelan. Kemudian selanjutnya ialah kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan Bina Marga yang juga sekretaris dinasnya di ruangan sekretaris dinasnya juga dilakukan
penyegelan oleh penyidik KPK pada hari Kamis malam tadi. Begitu update terbarunya, rekan. Baik. Baik, lalu bagaimana dengan situasi terkini di sana? Apakah para pegawai masih bekerja seperti biasanya, Azam? Ya, baik. Rekan, dari hasil pantauan kami tadi pagi, untuk aktivitas atau kerja daripada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terlihat seperti biasa atau normal. Bahkan pagi tadi dilakukan apel bela negara, namun memang untuk yang memimpin daripada apel bela negara tersebut ialah Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, yang memimpin dari apel pagi dalam rangka apel bela negara tersebut di lapangan atau di halaman Pemkab Bekasi, rekan. Baik, apakah sudah ada keterangan resmi atau keterangan terbaru dari pihak Pemkab Bekasi sendiri terkait dengan OTT KPK kemarin, Azam? Ya, baik. Terkait hal tersebut, kami belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan dari pihak Pemkab Bekasi, baik itu dari Wakil Bupati maupun dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi mengenai hal yang tengah dilakukan oleh penyidik KPK di Kabupaten Bekasi ini, dan kami akan berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada pihak Pemkab Bekasi. Baik, selain Bupati, apakah ada pihak lain yang juga turut disasar KPK terkait OTT ini, Azam? Ya, baik rekan, memang dari informasi yang beredar ini, untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, yang dari informasi kami, walaupun belum ada keterangan secara resmi dari pihak KPK, namun ada informasi yang menyebutkan bahwa selain Bupati Bekasi, Ade Keswara Kunang, yang turut juga diamankan pihak KPK ialah orang tua atau ayah daripada Bupati Bekasi, yakni Aji Kunang, yang juga turut diamankan pihak KPK. Bahkan juga disebut dari pihak Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga turut diamankan. Namun terkait keterangan pasti atau resmi dari pihak KPK tidak menyebutkan. Pihak KPK hanya menyebutkan mengamankan 10 orang dari kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan di Kabupaten Bekasi. Begitu, rekan. Baik, selain penyegelan, apakah KPK kemarin juga langsung melakukan penggeledahan terhadap kantor Bupati, Azam? Ya, terkait penggeledahan diperkirakan begitu, rekan, dikarenakan ketika dari penyidik KPK masuk ke area perkantoran, khususnya di ruangan Bupati ini, ada beberapa berkas yang memang dibawa penyidik KPK dari dalam ruangan kantor Bupati, yang langsung dibawanya, dan proses daripada penyegelan atau bahkan penggeledahan yang dilakukan memang tidak berlangsung lama, hanya singkat, beberapa menit saja. Begitu, rekan. Baik, apakah ada update lain yang bisa disampaikan terkait dengan OTT KPK di Kabupaten Bekasi ini, Azam? Ya, sejauh ini untuk update terbaru belum ada, dan kami masih akan berupaya mengkonfirmasi mengenai khususnya dari pihak Pemkab Bekasi, baik dari Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah, mengenai penyidikan tertutup oleh KPK yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut. Untuk tadi pagi memang dari Wakil Bupati yang memimpin apel pagi, kami belum memiliki kesempatan ketika ketika selesai apel yang dilakukan di di halaman Pemkab Bekasi. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update terbaru soal OTT KPK di Kabupaten Bekasi. Selamat bertugas kembali. Lagi terus lagi ingat jangan handphone.
Kejaksaan pengadilan sih. Gua dah. Nah, iya, Pak. Udah lagi, akhirnya Jadi intang ini. saya balik, abang foto-foto. Bupati Bekasi Ade Kuswara menambah daftar kepala daerah yang baru dilantik yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada tahun ini. Saat ini Ade masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK sejak Jumat 19 Desember dini hari terkait kasus yang menjeratnya. Meski begitu, kedatangan Ade luput dari pantauan awak media karena tidak dibawa melalui akses utama Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui kasus apa yang membuat Ade ditangkap oleh KPK bersama sang ayah, HM Kaunang, dan 8 orang lainnya. Kabarnya tim penyidik KPK masih memiliki target operasi lain yang belum tertangkap, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari setempat. Adapun Ade Kuswara merupakan Bupati Bekasi periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ade merupakan putra dari HM Kaunang atau biasa disapa Abah Kunang, tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Pria kelahiran 15 Agustus 1993 itu memulai karir politiknya saat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2024, Ade berpasangan dengan Asep Surya Atmaja yang diusung oleh PDIP, P3, PBB, dan Partai Buruh. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Bekasi, Ade dan Asep mendapat suara lebih dari 666.000 atau 45,68%. Keberhasilannya membuat dirinya jadi bupati termuda dalam sejarah kepemimpinan Kabupaten Bekasi. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 11 Agustus 2025, Ade memiliki kekayaan sebanyak 79,1 miliar rupiah. Jejak digital Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang kembali disorot publik setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 18 Desember. Jejak pujian masa lalu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan pemberian gelar Si Raja Bongkar untuk Bupati Ade Kuswara ini kembali mencuat. Diketahui gelar itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Bupati Ade dalam menertibkan bangunan liar demi mengembalikan fungsi sungai di wilayah Bekasi. Bahkan KDM juga memuji sosok Bupati Bekasi itu lantaran masih muda dan memiliki harta kekayaan fantastis. Kemudian era kepemimpinan Bupati Ade, KDM, turut menyinggung keterkaitan sejarah Bekasi dengan Kerajaan Tarumanegara yang identik dengan kekuatan wilayah aliran sungai. Lalu KDM menegaskan soal upaya mengembalikan kejayaan Bekasi. Dalam upaya tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemulihan fungsi sungai yang seharusnya bebas dari bangunan penghalang. Terkini, sosok yang pernah dipuji karena keberaniannya tersebut justru berada di persimpangan jalan hukum. Bupati Ade Kuswara justru diamankan KPK dalam OTT bersama sang ayah, yakni HM Kunang. Dilaporkan kasus yang menjerat Ade Kuswara disinyalir memiliki konstruksi perkara yang cukup kompleks.
KPK mendeteksi adanya persilangan antara praktik suap dan indikasi pemerasan. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Kamis 18 Desember. Padahal sebelumnya Ade Kuswara pernah mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Adapun KDM turut memberikan gelar khusus untuk Ade dengan sebutan si Raja Bongkar. KDM menilai Ade Kuswara Kunang adalah sosok pemberani yang membongkar bangunan liar di sepanjang aliran sungai. Saat itu, KDM juga mengatakan bahwa Bekasi sangat erat dengan Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kekuatannya pada daerah aliran sungai. Diketahui Bupati Ade dikenal publik lewat aksi pembongkaran bangunan bermasalah. Pihaknya memiliki citra kepemimpinan yang keras di lapangan. Atas kerja baiknya tersebut, publik justru dibuat terkejut dengan kabar Bupati Ade dan sang ayah HM Kunang ditangkap penyidik KPK. Dilaporkan keduanya tengah menjalani pemeriksaan intensif di dalam gedung KPK. Kasus yang menjerat Ade Kuswara Kunang disinyalir memiliki konstruksi perkara yang sangat kompleks. KPK mendeteksi adanya persilangan antara praktik suap dan indikasi pemerasan. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan partainya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Ade diketahui ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan, OTT, di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Desember 2025. Andreas menegaskan, partainya melalui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkali-kali telah mengingatkan kadernya agar tidak korupsi. Namun, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI ini menuturkan bahwa masih saja ada kader yang melakukan korupsi, seperti halnya Bupati tersebut. Diketahui, saat ini Ade telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, luput dari pantauan awak media. Sebelumnya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan di wilayah Bekasi. Ia menyebut tim penyidik telah mengamankan sekitar 10 orang dalam operasi senyap yang berlangsung sejak 17-18 Desember 2025 tersebut. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 18 Desember 2025. Belum diketahui kasus yang menjerat politikus muda dari PDIP tersebut. Politikus muda PDI Perjuangan ini tidak ditangkap sendiri, melainkan diamankan bersama sang ayah, HM Kunang, dan 8 orang lainnya yang kini dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan intensif. Sebelum terjerat kasus ini, sosok Ade dikenal memegang rekor mentereng sebagai bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi yang dilantik saat usianya baru menginjak 31 tahun 6 bulan. Publik pun dibuat tercengang dengan daftar kekayaan Ade karena di usianya yang ke-32 tahun, ia sudah menguasai 31 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 76,5 miliar rupiah. Aset properti yang tercatat dalam LHKPN tersebut mayoritas berada di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk sebidang tanah termahal seluas 4.276 meter persegi yang bernilai 14,1 miliar rupiah. Tak hanya menjadi tuan tanah, Ade juga diketahui mengoleksi deretan kendaraan mewah di garasinya dengan total nilai 2,4 miliar rupiah. Riwayat kekayaannya sempat menjadi sorotan karena melonjak drastis lebih dari 7 kali lipat saat ia masih menjabat anggota DPRD, yakni dari 11 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 79,8 miliar rupiah pada tahun 2021. Lonjakan harta yang sangat signifikan itu diduga kuat berasal dari aksi borong properti berupa pembelian 22 unit tanah dan bangunan baru dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pria kelahiran Bekasi yang merupakan lulusan Sarjana Hukum Presiden University ini sebelumnya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bupati pada Februari 2025 lalu. Kini, karir politik Ade sebagai penerus sang ayah Abah Kunang berada di ujung tanduk setelah keduanya ditangkap dalam operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Kabar penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira saat konfirmasi menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan terhadap kadernya tersebut. Dihubungi pada Jumat 19 Desember, Andreas menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah berkali-kali mengingatkan kadernya agar tidak korupsi. Meski begitu, masih saja ada kader yang melakukan tindakan korupsi seperti Bupati Ade Kuswara. Lebih lanjut, Andreas menyatakan bahwa PDIP tak akan menyerah untuk mendidik kader-kadernya agar tidak melakukan tindakan koruptif. Untuk diketahui, Ade Kuswara terkena OTT KPK pada Kamis 18 Desember malam. Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan 10 orang termasuk ayah Ade Kuswara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim penyidik melakukan operasi senyap yang berlangsung sejak 17 hingga 18 Desember. Selesai melakukan penangkapan, KPK langsung menyegel 7 ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun 2 hari sebelum OTT KPK, Ade Kuswara dilaporkan sempat menghilang dan absen menghadiri sejumlah agenda. Agenda-agenda yang tak dihadiri oleh Ade yakni acara bersama Kepala Daerah se-Jawa Barat di Cianjur pada Rabu 17 Desember. Kemudian rapat koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung pada Kamis 18 Desember. Ade bahkan batal menghadiri peresmian wisata Kawung Tilu, Kecamatan Cikarang Timur pada hari yang sama. Terkait hal ini, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja ditemui pada Jumat 19 Desember mengatakan bahwa kontak terakhirnya dengan Ade adalah 2 hari lalu. Asep memastikan bahwa pemerintahan Kabupaten Bekasi berjalan normal setelah adanya OTT KPK. Ia memilih tak mau banyak berkomentar terkait OTT KPK tersebut. Penangkapan terhadap Ade Kuswara menambah daftar panjang kepala daerah yang ditangkap oleh KPK pada tahun ini. Ade jadi kepala daerah hasil Pilkada 2024 kelima yang kena OTT KPK di tahun 2025. Kepala daerah pertama yang ditangkap adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, lalu Gubernur Riau Abdul Wahid. Kemudian ada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya yang kena OTT pada Rabu 10 Desember. Saat ini Ade masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK sejak Jumat 19 Desember dini hari terkait kasus yang menjeratnya. Meski begitu, kedatangan Ade luput dari pantauan awak media karena tidak dibawa melalui akses utama Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui kasus apa yang membuat Ade ditangkap oleh KPK bersama sang ayah HM Kaunang dan 8 orang lainnya. Kabarnya tim penyidik KPK masih memiliki target operasi lain yang belum tertangkap, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari setempat. Adapun Ade Kuswara merupakan Bupati Bekasi periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ade sendiri merupakan putra dari HM Kaunang atau biasa disapa Abah Kunang, tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan.
Jumat. Penyerahan secara simbolis. Yang pertama pada Bapak Eriana Suyana SIP MSI diawali dengan penyematan tanda pangkat golongan 4D. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Rencana Karya Satya 20 tahun. Dan yang ketiga, Ibu Maria Upa SF, Kasibat RU UPTD. Jumat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.